Tetangga, emang tetangga bapak kenapa? Sampai ke bawah dalam sholat, Allah amit amit tentang kurang ajar. Jadi Allahu Akbar, ngaco bener. Mobil baru pasti dia cicilan sami Allah. Maksudnya gitu Pak. Kan suka ada yang sampai copot gordeng tuh Pak dipakai noongin tetangga. Banyak tobat. Astagfirullah. Kenapa ada cinta ini? Semua rasa itu Allah yang menciptakan. Cinta, benci, rindu, dengki, itu Allah yang menciptakan. Harus kembali ke Allah. Dan kita juga nggak tahu kenapa jatuh cinta. Ya, kenapa saya jatuh cinta sama dia? Allah lihat matanya nggak terjaga. Liatin terus kedip. Potret dia, teng. Kan Allah tahu kita lagi melihat potret seseorang kedip, tanamkan leng. Sedangkan sama-sama mau, kita mau sama dia, sedang dia mau muntah lihat kita, kan nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Karena tiga amalan inilah yang lebih mempercepat datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, berbicara hijrah, di zaman Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Sekarang kita tidak bisa melakukan hal yang sama kalau secara fisik di Mekah, tapi pasti lebih dalam dari itu. Hijrah adalah berpindah kepada sesuatu yang menjadi lebih baik. Dan sesuatu menjadi baik itu harus diawali dengan hijrahnya hati, karena tubuh ini mengikuti hati. Rasulullah SAW bersabda, ala inna fil jasad mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam tubuh ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya. Kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu. Jadi sekarang sedang semakin banyak yang hijrah. Artis hijrah dari acara-acara yang dan penampilan yang kurang baik, hijrah menjadi kepada sesuatu yang lebih baik. Alhamdulillah. Hargai walaupun belum sempurna, karena kita pun jauh dari sempurna. Jangan melihat orang hijrah, lihat kekurangannya. Begini, ada orang yang nilainya 5, tapi sebelumnya ketika masuk sudah 3, berarti dia naik 2 dalam plus. Tapi ada orang yang min 2, tapi sebelumnya min 10. Kita hargai 8 itu, walaupun masih minus. Orang bertato, sholat, jangan fokus kepada tatonya. Dia dari bergaul yang mabok, sesuatu yang liar, tidak ingat Allah, lalu mau sholat, ini kita hargai, walaupun belum sempurna.
Karena yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah apa yang paling penting kita lakukan sekarang? Yang paling penting kita periksa pada diri kita adalah siapa Tuhan kita selama ini yang mendominasi diri kita. Tuhan saya Allah, benarkah? Secara lisan kita bisa mengatakan demikian. Tapi periksa siapa sesungguhnya yang mendominasi hati kita siang dan malam, yang menjadi tujuan hidup, tujuan perjuangan, pengorbanan, mau berbuat apapun untuk dia, cinta luar biasa kepadanya, takut jauh darinya, pedih kalau tidak bersamanya. Siapa nyaknya ini? Benarkah Allah? Belum tentu. Walaupun kita sekarang di masjid sholat, kalau mau lihat siapa ilah kita, siapa yang paling dominan dan sering hadir dalam sholat kita, periksa. Nah, itu lebih dekat kepada ilah kita tuh. Ada yang uang saja sholat itu, dia pergi ke masjid, dia sholat, tapi selama sholat punya urusan sendiri, didominasi oleh uang. Ada yang pekerjaannya, ada yang hartanya, ada yang kekasihnya, ada yang suaminya, istrinya, ada yang maksiat dominan. Allah, ngeres aja tuh. Dulu guru saya menegur keras ketika saya masuk dalam bisnis yang terlalu intensif. Tenang, rezeki itu Allah yang bagi. Jangan masuk ke dalam sholat. Karena waktu itu mulai bisnis baru, yaitu ayam. Benar saja, selama sholat itu ayam. Ini kan luar biasa hadirin. Badan menghadap Allah, mulut menyebut Allah, hati ayam. Ini serius hadirin. Hati-hati nih. Mari jujur, siapa ilah kita yang mendominasi hati kita sehingga menjadi niat, sehingga menjadi perjuangan. Kalau sudah ketemu, nah ini hijrah kita yang pertama. Mulai menghijrahkan dari ilah itu kepada la ilaha illallah. Ini yang harus sekarang kita perjuangkan. Karena akhlak itu ngikut. Kalau ilahnya sudah Allah, maka ngikut itu akhlak tuh. Ikhlas, syukur, jujur, tawadu, kemudian waro, hati-hati, bebas dari diperbudak nafsu. Itu tergantung hijrah kita dari ilah, Tuhan-Tuhan yang lain, menjadi benar-benar la ilaha illallah. Ayo kita bahas satu-satu. Siapa yang ada dominan di hati, lalu bagaimana memindahkannya? Cung, apa? Handphone? Nggak apa-apa, jangan takut Pak, karena ini mewakili yang lain. Sekarang bisa handphone itu. Benar-benar mau tidur, handphone. Bangun tidur, alih-alih doa, handphone dulu. Jam 2 Pak, bangun. Sepertiga malam terakhir saat mustajab, broadcast ke teman-temannya. Dia tidak sholat, dia sibuk membuka grup-grup WA ya. Grup ini, aduh, sibuk menjawab sampai adzan subuh. Jadi itu, ini mau komat, mati sholat. Seakan-akan gawat segala urusan harus dibalas seketika itu. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Jadi itu benar. Orang tua marah kalau anaknya merusak handphone. Benar?
Bu, handphone ibu dirusak oleh anak, marah tidak? Marah. Tapi berapa banyak orang tua yang marah kepada handphone yang merusak anak? Berapa banyak anak-anak yang rusak gara-gara handphone? Gak tuh gak marah, harusnya dibanting tuh handphone. Ada seorang ibu yang anaknya dipanggil, nak, bentar mah, ternyata sedang main game. Ini hari belajar, tidak boleh main game. Atuh mah sekali-kali, gak bisa. Perjanjiannya, mama gitu-gitu amat, nangis. Kenapa ada jadi gini? Mama gimana? Ambil handphone, plung, dimasukin ke kolam. Mama gak marah sama adek, mama sama marah sama handphone. Gara-gara handphone itu, adek jadi marah-marah sama mama. Gara-gara handphone, adek jadi gak patuh sama mama. Mama marah sama handphone. Nangis tuh anak. Lihat handphonenya dikecemplungin. Masuk juga dia ke dalam kolam. Adek, sebelum ada handphone, adek sopan ke mama. Sesudah ada handphone jadi begini. Handphone ini yang merusak. Itu orang tua marah ke handphone ngerusak anak. Lah kita handphone merusak kita. Harus ada kedisiplinan. Serius hadirin, ada beberapa orang yang sekarang sudah tidak mau punya WA karena grup terlalu banyak. Aduh, saya juga handphone udah ganti nomor, dimasukin ke grup. Tahu tuh orang, ayo semua, tiap dimasukin grup, masuk ke grup baru, mau keluar disangka sombong. Ujian teknologi, disiplin hadirin. Kalau mau tidur, sudahlah. Kalau bukan orang penting-penting amat, silent atau mode pesawat. Selesai, tidak ada yang nge-WA. Ya. Kita kemana-mana cari colokan. Kayaknya nggak ada nyawa kalau nggak ada colokan. Gimana? Jujur. Saya memang perlu handphone, tidak bisa tidak tuh. Tapi tidak boleh diperbudak handphone. Jadi perlu dengan diperbudak beda. Kalau sudah takut sekali, di pesantren ada daurah qalbiyah 1 bulan yang pesantren tidak boleh pegang handphone. Ketika ditanya apa yang saudara rasakan pesantren di sini, alhamdulillah bebas dari handphone gitu. Ternyata bahagia. Belum mencoba ya? Sedekahkan ke sini HP-nya ya. Tuh kan ketawa, bukan insya Allah, enggak. Imajinasi. Disiplin hadirin. Handphone merusak amal. Mau makan potret, alhamdulillah. Walaupun hanya dengan peda, tapi yang penting bukanya itu. Pengumuman. Alhamdulillah kami mengikuti majelis taklim ini sangat menyentuh. Podcast, padahal dia tidur di sini ya. Ketemu dengan ulama di kaleng tuh, seperti sobat ya. Padahal ketemu baru dan dari itu nggak ketemu lagi. Ada mobil orang bagus, terlihat. Padahal yang punyanya di dalam. Ini apa-apa. Bener-bener hadirin merusak amal handphone tuh kalau tidak hati-hati ya. Handphone hanya alat, dia bukan Tuhan kita. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menciptakan dunia berikut isinya jadi pelayan kita, bukan Tuhan kita. Ayo, jangan sampai di depan ngobrol dengan keluarga semua tangan di kolong. Ada suami istri di restoran itu ngadapin gini. Ada yang istrinya sampai bercahaya wajahnya, walaupun ditutup selimut ya. Dunia baik-baik saja hadirin. Bagus handphone ya. Sekarang usahakan kita disiplin dengan handphone. Saya kira Messi, Ronaldo, dia tidak bawa handphone waktu sepak bola ya. Benar? Kita ke masjid bertarung dengan handphone. Ya apalagi? Apa? Kerjaan.
Kerjaan Pak mendominasi sholat. Nah gini hadirin, bekerja itu adalah ibadah. Kita harus tahu lancarnya kerja itu kalau dilancarkan Allah. Bekerja itu bukan nyari uang. Bekerja adalah amal soleh dan uang itu bonus. Kalau kita ingin pekerjaan kita dibaguskan oleh Allah, baguskan sholatnya. Bukan sibuk mikirin pekerjaan dalam sholat, tapi mikirin Allah dalam bekerja. Itu yang penting. Kita Allahnya lupa. Padahal yang memudahkan, Islam gimana? Lagi sibuk kerja, duhur. Bentar-bentar asar. Saudara harus tahu hadirin, kalau kita memperbaiki hak Allah dalam sholat, pekerjaan kita Allah yang memperbaiki. Mungkin kita bisa kerja 5 jam, tapi kalau sholatnya bagus, dibuat oleh Allah ringkas jadi 3 jam. Urusan bisa beres. Ide yang sulit dicemerlangkan, keluar itu ide. Yang tadinya bertengkar susah dalam rapat, dibikin satu pendapat jadi mudah. Klien yang harusnya negonya susah, sholatnya bagus, si klien kan ciptaan Allah. Baru juga mau ketemu, jadi belum juga ngomong. Ini luar biasa. Oh serius hadirin? Daripada banyak ngomong ke orang, mending banyak zikir. Sebab orang itu dalam genggaman Allah. Daripada kita berbual-bual dengan segala strategi, sholat perbaiki, Allah yang menggenggam tiap orang. Sama mau melamar juga, Allah yang membulak-balik hati mertua. Dibikin enek mah enek aja. Ayo Pak, kalau ingat kerjaan, ingat Allah. Yang memudahkan adalah Allah, yang melancarkan adalah Allah. Kalau dibikin susah, susah aja. Dibikin gagal, gagal tuh. Makanya kalau ingin memperbaiki satu urusan, perbaiki sholatnya. Ya, pokoknya mah ingat pekerjaan, ingat ini adalah dalam genggaman Allah. Takut oleh atasan, atasan juga dalam genggaman Allah. Enggak ada nikmat yang bisa datang kecuali Allah yang menggerakkan. Tidak ada musibah yang bisa menimpa kecuali dengan izin Allah. Makanya ingat apapun, tutup ini dalam genggaman Allah. Ada lagi? Ayo yang suka mendominasi sholat. Bisnis? Yang tadi sama bisnis dengan kerjaan. Gini deh, sama beda? Hutang? Ini memang sering mendominasi. Sama. Pesantren lagi ngebangun sekarang ya. Waduh kepikiran. Tapi siapa yang ngebagiin rezeki? Siapa? Allah. Ingat utang, nggak selesai itu masalah kalau nggak ditolong oleh Allah. Teman saya 100 juta dibayarin oleh Allah. Saya utang 2 juta nggak lunas-lunas. Lunas tidak lunas itu Allah yang menentukan Pak. Tobat. Boleh jadi ibadah kita lebih banyak supaya utang lunas, bukan supaya Allah suka. Tahajud demi utang lunas, salah atuh. Tahajud mah agar Allah suka. Bonusnya diantaranya utang lunas. Jadi utang lunas itu bukan tujuan. Utang lunas itu adalah kewajiban yang hanya bisa terjadi kalau Allah menolong kita. Jelas nggak bedanya? Kalau orang tujuan ibadahnya supaya utang lunas, ibadah lunas. Utang lunas, tahajud lunas. Boleh jadi kita ditahan tuh oleh Allah, nggak dilunas-lunasin. Kenapa? Karena tolong lunasi ya Allah, please. Jadi gitu, nggak sopan pisan. Teman saya aja dilunasin, masa saya enggak? Oleh Allah tuh diawet-awet, bahkan didatangkan oleh Allah tuh debt collector yang gede. Karena waktu datang debt collector yang kecil, dia kurang zikirnya. Apa? Datangin, astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, la haula wala quwata illa billah. Mungkin begitu. Ada ini seseorang teman, usaha restorannya jatuh. Wah, dikejar-kejar hutang. Waduh, stres.
Gimana? Saya didatengin debt collector, saya nggak bisa ke masjid. Ajak ke masjid. Bang, saya mau ke masjid, kita ke masjid yuk. Oh, kamu aja, saya tunggu di sini. Nah, lumayan. Setiap kali datang doain itu yang debt kolektornya, sing soleh. Dengan izin Allah sekarang dia sudah jadi pengusaha lagi. Debt kolektornya juga pada minta maaf. Allah yang ngebulak balik hati, ya. Makanya jangan lebih banyak memikirkan utangnya, pikirkan siapa yang kuasa membayarkan utang. Kita suka berhenti sampai di utang, berhenti kepada ancaman orang, padahal orang yang mengancam kita pasti makhluk ciptaan Allah. Enggak bisa dia jatuhkan bahaya ke kita tanpa izin Allah. Ingat hutang, ingat bayar hadirinnya. Ingat Allah yang bisa membayar. Dan jangan ribet caranya. Cara bayar utang itu terserah Allah. Karena tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Mungkin Allah menggerakkan ada orang yang bayar zakat. Saya tuh bayar zakat khusus buat yang bayar utang. Ini kisah nyata ya hadirin ya. Suatu saat ada tamu ke pesantren dulu tahun 88-an lah. Masih sederhana sekali masjid kita juga. Dia datang, ini ibadah subuh nih jam 6. Saya datang ke sini sejujurnya karena mimpi. Mimpi kenapa? Ya, saya ini dililit utang. Semalam saya sudah rencana mau pinjam ke warung tetangga, yaitu dengan membongkar. Sebetulnya nyuri ya, hanya dia harus jadi pinjam. Saya pinjam dulu, kemudian nanti saya punya uang mau saya bayar. Tapi saya ketiduran. Nah, dalam tidur tuh mimpi datang ke pesantren. Ini kisah nyata hadirin. Terus gimana? Ya saya juga nggak tahu gimana. Memang mimpinya gitu. Bingung hadirin. Tiba-tiba mobil jam 6:30 tuh ada mobil. Turun dari mobil. Saya mau bayar zakat. Pakailah apa saja, terutama orang-orang yang sangat perlu dengan zakat ini. Kasihkan, Masya Allah jumlahnya sama dengan yang dibutuhkan oleh orang itu. Ini kisah nyata hadirin. Memang orang ini bukan orang jahat ya, hanya kepepet sampai mikirannya negatif. Oleh Allah dibikin tidur, gagal tuh nyokel warungnya. Malah datang ke pesantren, tobat, dia juga tobat. Allah gerakan orang bayar utang. Ada juga yang sing utang itu lihat wajah kita tuh dibuat prihatin ningsih. Kenapa lihat wajah kamu saya jadi pedih begini? Halal, beres saja. Hati siapa yang ngebulak-balik? Allah hadirin. Saya kan mengalami ya, bagaimana orang ngebebasin hutang. Tinggal dibalikin aja tuh. Membulak-balik jagad saja gampang, apalagi membulak-balik hati. Makanya yang bahaya dari ingat hutang tuh lupa ke Allahnya. Apalagi kalau udah hutang semuanya beringas ya. Ingat penyakit, sholat Allah, kolesterol, asam urat, jantung, darah tinggi. Gini Pak, ini saya teori ya, dalam prakteknya harus mujahadah Pak. Tubuh ini ciptaan siapa? Milik siapa? Sepenuhnya dalam genggaman Allah. Kita berusaha sehat, amal soleh, tapi sakit atau enggak itu urusan Allah. Kadang-kadang kita dibuat sehat, jadi ujub, jadi ria, jadi takabur, bikinlah sakit. Atau ada dosa yang tidak bisa gugur oleh sholat kita, istighfar kita yang kurang bagus, hanya rontoknya oleh sakit, dibikinlah sakit. Atau dengan sakit kita akan menjadi syukur dengan sehat yang selama ini kita lupa. Tadi ada seseorang cerita yang sudah minum air, saya nggak boleh nyebut merek, sampai ususnya menjadi gasnya besar dan
tidak bisa buang angin. Itu sampai mau dioperasi hadirin. Betapa kita jarang bersyukur bisa buang angin, benar? Harusnya setiap buang angin tuh 100.000 ya. Apa ini 100.000? Nggak usah diceritakan, saya sudah kentut. Tapi ini berapa biaya operasi kentut? Bisa 10 juta hadirin. Tapi ini tentu bijak ya. Bukan berarti saudara kemana-mana kentut terus. Saya kan membagi-bagi nikmat ya. Ya yang benar aja. Nikmat tuh buat saudara. Bagi yang lain petaka. Harus ke Allah Pak. Karena cuma Allah yang bisa menyembuhkan. Dokter dan obat itu mengobati. Tapi kesembuhan itu milik Allah. Milik Allah. Jadi kita kalau ke dokter ya nggak apa-apa. Silaturahim, cari ilmu, sempurnakan ikhtiar. Tapi yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat karena sedang senang memperbaiki kesehatan tubuh, push up tuh. Push up sampai senang. Suatu saat di pesantren, ayo santri semua tanding push up. 1, 2, menang tuh. Paling banyak karena udah 2 bulan persiapannya. Santri mah baru tahu hari itu dan dipaksa. Masya Allah, baru juga begitu, sorenya langsung ini kena sendi ini sakit. Gak bisa push up tuh hadirin, karena neken ini menjadi sakit. Betapa mudahnya. Jam 8 paling kuat, asar udah gak bisa bergerak tangan ini. Apa sih susahnya? Ini milik Allah seluruhnya. Gak ada yang hebat, gak ada yang jago, gak ada yang ahli, nggak ada sih. Yang ada tuh cuma satu, Allah saja yang melindungi. Ini cerita Pak, di pesantren ada satu santri, baik ini ya, tapi kemarin diuji. Dia mahir sekali berkudanya, sangat terlatih. Suatu saat sedang trekking nih, kuda-kuda jalan ke gunung. Kuda yang paling belakang ini nyundul kuda yang di depannya. Kuda yang di depan nggak enak perasaan, disepak begitu. Nah, kenanya bukan ke kuda, kena tulang kering dia. Truk saja, udah. Itu yang jagoan tuh, tidak tahu apa-apa tiba-tiba patah tuh. Nah, Allah yang menghendaki. Tinggal tobat, periksa apa niat, periksa selama ini. Mungkin karena dosa, atau mungkin mau ngangkat derajat. Jangan banyak ngarang, karena yang sakit itu ujungnya sama, yaitu meninggal. Sembuh dulu, udah gitu meninggal juga, iya kan? Tidak ada yang sakit yang ujungnya tidak meninggal. Hanya pakai sembuh dulu, tapi ujungnya pasti meninggal. Nah, sakit itu penggugur dosa Pak. Jadi nikmati saja, sambil sempurnakan ikhtiar. Sing ridho, jadi kalau pas sakit sekali, ya Allah ini teh karena dosa. Kalau saudara sariawan sakit gigi, ingat dosa mulut. Astagfirullahaladzim. Kalau ngejeletot sekali, ya aduh ya Allah, ini teh buah dosa. Itu biasanya diringankan oleh Allah daripada aduh, nggak jelas itu adanya. Mendingan istighfar saja. Suatu saat tengah malam sakit gigi. Apotek sudah tutup, sakit sekali. Sampai aduh ya Allah, nahan sakit tuh ya, kan sakit gigi tuh sakit paling dramatis hadirin. Udah sakitnya tuh aduh, dan kurang bonafit ya. Jadi yang nengok juga nggak jelas gitu. Apalagi kalau udah bengkak malah malu. Dibawain buah-buahan malah jengkel karena dimakan oleh yang jaga. Wah. Sakitnya dramatis tapi kurang wibawa. Sesudah tobat malam-malam gitu baru teringat obat apa gitu ya. Ingat dulu pernah suatu saat tugas dakwah di Jerman. Sama karena musim salju, aduh sakit gitu. Dikasih obat dan tersisa 1. Pada malam itu teh udah susah nyari obat, diingatkan oleh Allah. Oh, di tas ada sisa 1.
ketemu. Siapa yang ngatur ini? Kenapa disisain satu? Nggak habis aja waktu itu ya. Karena Allah Maha tahu suatu saat bakal sakit. Dan sengaja oleh Allah nggak dibikin ingat dulu supaya tolong. Sudah ngedeprak begitu, baru dilintaskan ingatan. Ada satu, ada tasnya juga di sana. Coba kalau tasnya hilang, ya. Jadi jangan risau Pak. Yang menguasai tubuh ini Allah Subhanahu Wa Taala. Tobat saja yang banyak kalau sakit, ya. Sambil ikhtiar, jangan bersandar ke dokter, jangan bersandar ke obat. Sandarnya hanya ke Allah saja. Kalau bersandarnya ke dokter, maka dokter itu mendominasi diri kita. Takut nggak ada dokter, ya. Kalau bersandar ke obat, takut pada Allah menyembuhkan, bisa lewat obat, lewat air zam-zam, lewat Fatihah, apa saja, karena kesembuhan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ibu-ibu apalagi yang mendominasi? Halo, jawab. Diam Pak, saya nanya ibu-ibu ya. Akhwat apa? Cepat. Ngacung. Satu atuh Bu, jangan segalanya. Anak, cucu, nenek semua. Satu-satu Bu, jangan bikin emosi ya. Suami? Enggak ada, saya belum punya suami. Pendamping hidup lah ya. Buat yang belum nikah, pacar. Walaupun dalam Islam tidak ada pacaran. Itu repot loh Pak. Kalau sudah mencintai makhluk, dia bisa mendominasi. Cirinya adalah harap dan takutnya ke makhluk. Sudah mengilahkan tuh khauf dan rojaknya. Bagi yang sedang punya pacar atau calon, nggak boleh nyebut pacar, calon, harus yakin jodoh tuh yang ngatur tuh Allah, bukan strategi, bukan cinta. Kita nggak perlu akal-akalan supaya dia jatuh cinta ke kita, bawa bunga, pinjam jaket teman, rambut di model-model agar dia suka. Belum tentu, karena yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Bawa bunga kita nyolong, kasihin ke dia, ternyata dia alergi serbuk sari, jadi asmanya akut. Gagal. Pakai jaket teman, ternyata temannya minjem dari kakak dia, ya nggak, jadi ketawa. Repot lah. Lempeng-lempeng aja hadirin. Gimana kalau kita mencintai seseorang, tiap ingat dia timpa dengan mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ngatur jodoh adalah Allah. Kalau terlalu jauh untuk nikah atau mencintai yang tidak boleh dicintai, ya banyak tobat. Astagfirullah. Kenapa ada cinta ini? Semua rasa itu Allah yang menciptakan. Cinta, benci, rindu, dengki, itu Allah yang menciptakan. Harus kembali ke Allah. Dan kita juga nggak tahu kenapa jatuh cinta, ya. Kenapa saya jatuh cinta sama dia? Allah lihat matanya nggak terjaga, liatin terus kedip-kedip, potret dia, kan Allah tahu kita lagi melihat potret seseorang kedip, tanamkan leng, sedangkan sama-sama mau, kita mau sama dia, sedang dia mau muntah lihat kita, kan nggak enak. Hadirin, itu cobaan kalau sudah diberi cinta. Bagi yang sudah berumah tangga, suami, istri udah sering diungkapkan, tidak boleh berlebihan dalam cinta ini, ya, sampai lebih berharap dan lebih takut ke makhluk daripada ke Allah. Sebaik-baik suami mendidik istri adalah, istriku, jangan terlalu cinta sama saya, karena saya cuman manusia, belum tentu panjang umur. Sekarang ada, nanti malam saya jadi mayat, bisa. Saya tidak bisa memberi rezeki, paling jadi jalan sebagian rezeki. Allah pemberi rezeki. Saya nggak bisa melindungimu, engkau digigit nyamuk aja saya nggak sanggup apa-apa. Allah yang kuasa melindungimu. Kalau engkau terlalu mencintai diriku, pasti aku bisa jadi Tuhanmu.
semua amalmu akan sirna, tidak ada pahalanya karena demi suami. Salah, harusnya demi Allah. Sopan ke suami agar Allah suka, berkhidmat ke suami agar Allah ridho. Karena yang punya pahala adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau jadi suami itu jangan bangga kalau istri mengatakan, duhai suamiku, I love you all, you are my everything. Apa sih artinya hadirin? Engkau adalah segala-galanya bagiku. Tanpa dirimu aku hancur lebur tak bersisa. Engkau bagai power bank mas. Tanpa dirimu aku low bat dan off. Wah, begitulah bahasa modern. Janganlah. Sama, akhwat, jangan terlalu cinta sama suami ya. Biasa ajalah. Cinta sewajarnya ke makhluk. Tidak boleh terdominasi. Kalau terdominasi, Allah nggak suka. Nanti dibikin capek hatinya. Gimana ya, saya tuh cemburu sama suami saya. Suami saya masih fresh, seger, sedang saya sudah tua. Itu perasaan aja. Dan kenyataannya memang begitu ya. Saya mungkin sudah tidak menarik. Gini ya, hati suami itu Allah yang ngebulak-balik bu. Walaupun kita udah makin sepuh, penampilan gak kayak dulu, tapi kan Allah maha adil. Ya, yang bikin sepuh siapa? Allah juga. Makanya gak usah mati-matian ingin awet muda, pakai seragam SMA terus. Gak ada yang percaya ya. Pasti sangka kepala sekolah ya. Tenang bu. Mendingan sing ikhlas ibadah, ya Allah, suami ini adalah takdirmu. Titip suami saya ya Allah, engkau tahu apapun yang ada dalam pikirannya, engkau tahu apapun yang ada di hatinya, engkau tahu apapun yang dilakukannya, sepenuhnya dalam genggamanmu. Ampun ya Allah, saya belum jadi istri yang baik, belum jadi penyejuk, belum jadi istri yang benar. Tapi saya mohon ya Allah, tolonglah keluarga kami, selamatkan suami. Didengar nggak oleh Allah doa itu? Dilihat tidak oleh Allah sedang sholat lalu doa seperti itu? Jawab. Allah tahu air mata yang menetes, Allah tahu tangan yang tengadah, Allah tahu hati yang memohon. Disia-siakan tidak? Tidak akan disia-siakan. Bandingkan dengan yang suka ngebuka-buka HP. Sekarang tuh pakai jari, dan jarinya jempol suami ada, jempol kaki, susah ngebongkarnya. Mending titipkan ke Allah daripada serba ingin tahu. Benar? Hai, betul bu. Pokoknya kalau sudah galau, gelisah, kepikiran terus, berarti sudah mulai mengilahkan kalau sudah makin harap dan takut. Siapa lagi? Apa? Ayo, kalau nggak ada selesai nih. Anak itu sepenuhnya ciptaan Allah. Anak itu sepenuhnya milik Allah. Anak itu sepenuhnya dalam genggaman Allah. Allah yang mendetakkan jantungnya, Allah yang mengalirkan darahnya, Allah yang mengurus tubuhnya. Orang tua boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal. Bikin sehelai rambut juga tidak seberdaya. Makanya kalau ingat anak, yang paling penting adalah ingat siapa yang memilikinya. Itu bukan milik kita anak tuh Pak, amanah. Ya saya dititipin anak 11. Benar-benar beda-beda tuh 11 tuh. Kalau bikinan saya dibikin sama aja. Enggak tuh. Bakatnya, karakternya, posturnya, hobinya, kesenangannya beda-beda. Kenapa? Karena Allah yang mendesain. Makanya kalau jadi orang tua, ingat anak, langsung tobat. Ampun ya Allah. Kalau anak misalkan belum soleh, ya Allah engkau tahu kelakuan saya.
Tidak bisa bohong ke Allah. Mungkin istri nggak tahu, anak nggak tahu, tapi kan Allah tahu. Anak nggak jujur ngambil dompet, astagfirullah ya Allah. Saya di kantor suka segala diangkut. Astagfirullah. Anak pacaran melulu, astagfirullah, ini persis saya ya Allah, astagfirullah. Dia harus ditobatin hadirin. Oh, Allah tahu waktu kita SMA kan udah balik. Mau cinta monyet, cinta beruk, cinta babon, cinta orang hutan. Dosa itu kalau udah balik. Kita jarang mentaubati masa muda kita. Padahal dosa itu ada. Mungkin ujiannya nanti anak. Apalagi yang sudah pernah tergelincir berzina. Zina itu kan hutang. Nanti anak bekal nebus tuh hutang itu bekal ke anak, ke cucu, nauzubillah. Harus mati-matian tobatnya. Jangan sampai kita menganggap remeh perbuatan keji yang pernah dilakukan. Makanya kalau ke anak mah gigih kita evaluasi diri. Gimana kalau anaknya kurang ajar, saya murka. Jangan murka ke anak. Kalau kita murka ke anak, Allah murka ke dia. Kita murka itu kepada kelakuannya, bukan kepada anaknya. Anaknya besok lusa bisa robah. Makanya pernah ceritakan tuh yang punya anak pemabok tuh ya. Dia pulang mabok, ibunya nunggu sambil bawa baskom air hangat. Sambil terus astagfirullah pulang. Enggak dimarah tuh anak. Orang mabok nggak bisa dimarah Pak, ada nggak normal. Paling juga dielap sini oleh ibunya tuh. Bekas minuman. Ini kisah nyata Pak. Sambil ibunya tuh, ampun ya Allah, ini teh dosa saya. Saya waktu mengandungnya enggak ingat kepadamu, tidak mendengar ayat-ayatmu, dia dibesarkan jauh darimu, dosa saya. Jadi sambil nangis, sambil ngebersihkan anaknya itu. Allah menyaksikan pedihnya seorang ibu yang menyesali dosanya. Ya Allah, jangan murka ke anak ini. Dia begini karena saya yang dosa. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah amat mencintai orang yang tobat dan mensucikan diri. Izin Allah, apa sulitnya merubah pemabok menjadi soleh? Semuanya dalam genggaman Allah hadirin. Enggak ada yang dalam genggaman kita. Kita enggak bisa ngebulak-balik hati siapapun, tidak bisa. Makanya jadi orang tua perbaiki diri, perbanyak tobat, perbanyak doa. Kalaupun mau memberikan nasihat, sambil nasihatin diri. Jangan cuma nasihatin anak dan diri kita kelewat. Sabar, sabar. Gimana dia sendiri enggak sabar? Jangan suka marah-marah. Orang-orang yang marah tuh kurang ingatan tahu. Kata anak, deh ibu mah kurang ingatan. Hadirin, lebih kuat di doa daripada nasihat. Kalau nasihatnya diri kita juga tidak ternasehati. Memberi nasihat mah mengikuti perintah Allah aja. Tapi sing yakin yang ngebulak balik hati anak adalah Allah. Jangan pernah putus asa ya. Karena sebetulnya Allah lebih sayang ke anak kita daripada kita. Betul? Anak kita tuh ciptaan Allah. Anak kita tuh milik Allah. Anak kita tuh setiap saat diurus oleh Allah. Kalau kita sayang, Allah senang. Kita sayang kepada ciptaannya. Betul? Dah. Jadi ingat anak nih hadirin. Tadi bagus sekali Ustadz siapa tadi yang ceramah saya simak tuh, Ustadz Hasan. Mau jadi anak pintar, mau jadi anak kaya, mau jadi anak populer, mau jadi anak yang hebat, atau mau punya anak yang baik. Kita sekolahkan supaya pintar. Banyak yang pintar kalau nggak baik mau apa? Banyak yang kaya kalau nggak baik mau apa? Banyak yang populer kalau nggak baik ditiru tuh keburukannya. Banyak follower teh bikin berlipat dosanya. Jadi artis, maaf ya, bukan artis. Saya nggak boleh nyebut ciuman, bisa kebayang.
titik-titik ya, sembunyi dosa tuh kalau dia sudah mendekati zina. Tapi kalau jadi artis di film dilihat orang, oh itu dosanya akumulasi. Makanya jadi orang ngetop tuh kalau nggak hati-hati mah, wah dosa kecil bisa jadi dosa besar karena ditiru orang banyak. Nggak usah lah pengen jadi orang yang terkenal. Pertama belum tentu ada takdirnya, ya. Kan orang yang paling menderita tuh menginginkan yang tidak ada takdirnya. Dan terkenal bukan karena hebat, karena Allah aja mau menguji seseorang terkenal. Bukan karena dia punya sesuatu, oh enggak. Orang punya jabatan bukan karena pinter, enggak, itu mah garisnya aja ada. Sini bakal punya jabatan itu tilmul kaman tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ali Imran ayat 26. Allah berikan kekuasaan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki, Allah ambil. Waktunya diambil, ambil. Makanya enggak usahlah ambisius kepada jabatan apapun. Ambisius jadi orang baik aja. Nanti kalau ketemu dengan takdirnya, ketemunya baik-baik. Udah jadi tambah baik. Itu yang penting. Ayo, apa lagi? Kira-kira? Yang jelas Pak, kalau bicara, syarat bicara tuh kedengaran sama yang diajak bicara ya. Itu ada yang cetrek-cetrek pulpen, saya dengar. Itu nggak apa-apa. Saya suka ngebayangin nasib pulpen itu, Pak. Aduh, pasti sakit hati ya. Karena pulpen dengan kita sama-sama nggak pesen ya. Kalau kita takdirnya pulpen, diceklek-ceklek terus, aduh ceklek, aduh jolim ya. Serius hadirin, kalau kita takdirnya pulpen, kita lagi diceklek-ceklek nih. Dengan monyet, dengan kucing, dengan nyamuk, sama-sama enggak milih. Coba kalau kita jadi nyamuk, lagi stres, mau cari makan terancam jiwa, lagi makan enggak tenang gitu, takut digeprek ya kan. Sudah selesai, kan berat nyamuk tuh bisa 7 kali yang dia telan itu Pak, 7 kali berat badan. Saudara 60 kilo, makanan 300, 420 kilo. Harus terbang, makanya jepret merah. Makanya kalau lihat nyamuk teh, sing sabar ya nyamuk ya, sama-sama nggak milih, nggak usah ngomong gitu-gitu amat ya. Tapi kalau dia ngegigit, ya cuman sekitar sekali mengapa-apalah, nggak akan habis letter. Tapi masalahnya dia bakal ngasih tahu temen-temennya. Ya, apa tadi Pak? Tetangga. Emang tetangga Bapak kenapa? Sampai ke bawah dalam sholat, Allah amit tentang kurang ajar. Jadi Allahu Akbar, ngaco bener. Mobil baru pasti dia cicilan sami Allah. Maksudnya gitu Pak. Kan suka ada yang sampai copot gordeng tuh Pak, dipakai noongin tetangga. Jadi gimana maksudnya Pak? Iya tetangga, gimana cakep atau gimana Pak? Nyebelin atau nyenengin? Tetangga aku ribut. Kadang-kadang ribut dengan kita. Ya, oh gini Pak. Kalau ada tetangga yang memang seperti itu, ingat ilmu baik itu Pak. Kalau kita baik kepada orang yang baik ke kita, itu sudah draw ya, sudah adil. Kalau kita kurang baik kepada orang yang berbuat baik ke kita, itu kufur nikmat, zalim, tidak adil. Kalau baik dengan baik adil. Tapi kalau dia tidak berbuat baik, nggak senyum, nggak nyapa, dan kita berbuat baik ke dia, udah naik levelnya Pak. Kalau dia ngomongin jelek ke kita, pelit, dan kita
berbuat baik ke dia, silaturahim, ngirim, itu ihsan namanya. Jadi Bapak beruntung Pak kalau ada tetangga yang kurang baik, kesempatan Bapak naik derajat, ya. Bagaimana jadi Pak? Mau jadi pindahnya? Idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Nanti mudah bagi Allah membulak-balik hati. Ingat ya, berbuat baik ke yang baik mah draw. Kalau kita berbuat baik kepada yang nggak berbuat baik ke kita, udah beda tuh levelnya. Apalagi berbuat baik kepada orang yang berbuat kurang baik ke kita, dah tinggi tuh. Nah disinilah innallaha yuhibbul muhsinin. Rasulullah kan begitu Pak. Doakan ke tetangga tuh. Masih ingat kan kalau ada yang nggak baik bagaimana ke kita? Misalkan kita kecopetan, sabar atau syukur? Bingung. Nyebut sabar takut salah, nyebut syukur takut terkabul. Kalau ada orang yang kurang baik ke kita, kita syukur, bukan kita yang zolim ke orang. Kalau kita ditipu, kita syukur, bukan kita yang takdirnya jadi penipu. Ada nih seseorang yang wah suaminya marah-marah, sambil dengar marah suaminya dia bersyukur, alhamdulillah bukan saya yang punya sifat pemarah ini. Gitu. Yang kedua, ini pelajaran bahwa saya tidak akan mau bersikap seperti dia. Dia sudah berkata jelek, menyakitkan. Allah udah memperlihatkan ke saya buruknya orang yang berkata jelek. Saya tidak akan melakukan hal yang sama. Gitu kalau ketemu dengan orang yang tidak menepati janji, ngebohong, nipu dan sebagainya. Satu, syukur bukan kita yang jahatnya. Dua, kita belajar supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Tiga, ini ladang amal bagi kita untuk berbuat kebaikan kepada dia. Jangan ragu-ragu hadirin. Sempurnakan kalau mau jadi orang baik tuh ya. Perkara dia berubah atau tidak, Allah yang ngebulak-balik hati. Tapi kita jadi orang baik, itu rezeki besar dari Allah. Doakan kebaikan. Jangan doa jelek, sing mencret ya. Nanti dia kalau mencret terus nggak bayar-bayar utangnya ya. Karena dipakai bayar ke dokter. Doa yang baik-baik. Sing kaya, oh kalau dia lebih kaya dari saya gimana? Atuh nggak apa-apalah. Dah belum kayanya juga ya. Doa. Ya, itulah secara sederhana bahasan kita bagaimana mencari yang mendominasi hati. Bagaimana? Saya ingin punya jabatan itu, karir. Tenanglah. Saran saya enggak usah mikirin karir. Pertama belum tentu panjang umur. Yang kedua siapa yang mau ngasih sama saudara ya enggak? Kerja juga enggak. Karir enggak jelas ya. Mendingan jadi orang benar. Ngadir saja. Jadi orang yang lurus hatinya, benar sikapnya, kerja yang bagus. Allah melihat semuanya. Kalau kita patuh ke Allah, baik, nanti Allah giring kita ke takdir-takdir terbaik kita. Gak ada yang bisa ngalangin. Gak ada yang bisa ngalangin. Apa yang untuk saya, ketemu. Gak ada yang bisa ngalangin. Apa yang bukan untuk saya, gak akan ketemu. Gak ada yang bisa ngedatengin. Tenang ya. Tenang hadirin. Jadi orang yang yakin, benar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertakwa, jalan keluar. Allah datangkan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga. Barang siapa yang tawakal, Allah cukupi. La in syakartum la azidannakum. Kita milih jadi ahli syukur, Allah tambah takdirnya. Wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Kita kufur nikmat, yang disediakan takdir azab yang pedih. Jadi mending patuh ke Allah. Lurus saja dagang, nggak usah mikirin omset yang gede-gede. Bener aja dulu jadi pedagang. Nanti pada waktunya didatangkan ini, datangkan itu. Tiba-tiba yang punya modal, saya punya uang nih, nggak kepake, diam aja, pengen ngasih. Saya nggak punya jaminan apa-apa. Ya nggak apa-apa, saya suka. Yang mau beli, itu sih itu mah enak. Kalau dagang tuh jujur, beli.
Rileks hadirin, nggak usah pakai licik, nggak usah pakai suap-suapan, nggak usah pakai menjatuhkan. Kita dagang dengan sama, ini sama dagangannya, ini sama dagangannya. Ini sama-sama hamba Allah. Kenapa harus kita yang banyak uang? Nggak jadi beli ke kita, beli ke dia. Ya nggak apa-apa. Kenapa jengkel? Ini kan hamba Allah, benar? Punya anak, punya istri, harus bayar kontrakan, bayar listrik, bayar sekolah, nabung buat umroh. Kenapa kita jengkel? Sing baik hati teh, sok ya Allah, saya bagian ditawar, dia bagian beli, sok silahkan. Nah itu juga nggak bagus soknya, karena ada enak di sini. Ringan. Begitu pula perjodohan, tenang ikhwan. Misalkan ada satu ikhwan diperebutkan oleh 5 akhwat ya. Kenapa? Nggak boleh? Boleh. Sekarang kita balik. Ada 5 akhwat memperebutkan satu ikhwan misalnya. Tenang, tenang. Akhwat yang naik umur, belum dapat jodoh, jangan kecil hati ya. Jalanin aja hidup, nggak usah pakai malu. Sudah berapa anaknya? Saya belum punya anak. Suami juga belum dititipkan oleh Allah. Lempeng, jangan malu, minder. Kamu jangan nyindir saya kan baru-baru punya anak, suami aja belum ada. Gak usah pakai marah deh. Biasa aja. Atau ibu kapan nikah? Bu jangan suka nanya gitu. Ibu udah nikah, ingin saya nikah, apalagi saya. Bu gak usah emosi, biasa aja. Ya bu, saya ciptaan Allah, yang ngatur jodoh juga Allah. Pasti ada rahasia sendiri. Kenapa saya belum diberi pendamping? Mungkin supaya saya bisa memuliakan ibu. Dah lempeng. Kalau ada yang nanya, jawab dengan tenang. Semuanya dilihat oleh Allah. Saya ridho ya Allah. Mungkin saya belum siap menjadi seorang ibu, seorang istri. Gak apa-apa, yang penting saya selalu dekat denganmu. Dunia cuma sebentar, benar? Tidak dapat dunia jodohnya, mungkin di akhirat nanti surga dapat bidadara. Keren-keren. Sini mah banyak cicilan lah, keren-keren juga. Lempeng. Ini serius hadirin ya. Kalau udah kembali ke Allah mah tenang. Masalah terbesar itu adalah terdominasi hati dan tidak kembali ke Allah. Harusnya ingat sesuatu, ingat Allah. Karena Allah lah pemilik segala-galanya, penguasa segala-galanya, penentu segala sesuatu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tidak ada nikmat sehalus apapun yang bisa datang tanpa izin Allah. Tidak ada musibah yang bisa menimpa tanpa izin Allah. Segala urusan harus kembali kepada Allah. Lambatnya kembali ke Allah pasti gelisah. Makin jarang ingat Allah, makin resah. Coba saja.